Selamat siang, perkenalkan nama saya Radenusa, NIM 2210417844, mata kuliah Supply Chain Management. Dosen Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi Master of Management. Bagian A. 1. Apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Supply Chain Management adalah strategi yang berhubungan dengan kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk dari perusahaan kepada pelanggannya. Konsep ini berhubungan dengan bagaimana cara yang diterapkan seseorang manajer rantai pasok dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional perusahaan tersebut. Jika saya berbisnis di bidang restoran, stakeholder yang akan terlibat di restoran saya antara lain supplier, production, consumer. Tahap supplier. Bahan baku untuk membuat hidangan untuk dikirim ke restoran harus diseleksi secara ketat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh restoran supaya semua bahan bakunya berkualitas. Setelah memenuhi standar kualitas restoran, bahan baku disimpan di dalam gudang yang disediakan dengan persyaratan penyimpanan dan sebagainya lagi diolah menjadi hidangan restoran. Tahap production. Usaha restoran yang saya miliki melakukan terus-menerus setiap harinya selama 24 jam dalam sehari selama 7 hari kerja sehingga restoran mengatur jam kerja karyawan dalam 3 shift jam kerja setiap harinya. Hal ini dilakukan agar produksi restoran terus berjalan. Tahap konsumer. Melalui distribusi maksimal yang dilakukan oleh restoran, pelanggan dapat mudah menemukan dan membeli menu restoran di cabang-cabang terdekat. Makanan di restoran itu akan terjaga kualitasnya karena restoran akan selalu memantau untuk selalu memberi yang terbaik untuk konsumen dengan selalu memperhatikan keseluruhan proses pengelolaan bahan bakunya. Lalu bagaimanakah saya akan menerapkan supply chain management di restoran yang saya miliki? Untuk menunjang dalam kelancaran supply chain management, restoran menggunakan sistem SAP atau System Analysis and Program Development. 3. Anda adalah mahasiswa UPB Pontianak. Seberapa penting supply chain bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Menurut saya, supply chain management ini sangatlah penting diterapkan di kampus UPB karena supply chain management ini berpengaruh untuk keberhasilan sebuah universitas yang mendidik dan mengajar mahasiswa. Di kampus dikarenakan tanpa supply chain management mungkin sebuah universitas, khususnya Universitas Pancabakti, akan tidak baik dalam pemikiran orang tua yang akan melanjutkan anaknya untuk kuliah di Universitas Pancabakti. Untuk menerapkan supply chain management di Universitas Pancabakti adalah dengan mengendalikan dan mengembangkan organisasi dalam prinsip-prinsip manajemen, sehingga dalam mengelola proses supply chain management dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. 4. Menjawab pertanyaan di blog. 1. Tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Tenggara Asia.
Tantangannya itu adalah perlunya untuk mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dan peluangnya. Yang pertama, perusahaan dapat fokus pada industri utama garapannya. Yang kedua, transfer risiko. Yang ketiga, mengurangi biaya investasi dan membangun gudang, pembelian, modal transportasi, perancangan sistem informasi maupun investasi, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang logistik. 2. Mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Dengan mengotomisasikan rantai pasokan dapat membantu bisnis saya dalam memotong biaya dan meningkatkan efisiensi. Otomasi juga menjanjikan untuk meminimalkan ketergantungan manusia yang dapat menjadi keuntungan bagi kawasan Asia. Sedang berjuang dengan tenaga kerja yang menyusut dengan kekuatan. Tiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang mengoptimalkan hingga mengirim jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. 4. Dapatkah otomatisasi dengan sistem saya yang sudah ada? Industri logistik yang bergerak menuju otomatisasi dapat memperoleh banyak manfaat jika dibandingkan dengan operasi bisnis tradisional. Apapun jenis industrinya, logistik dan transportasi memainkan peran menjadi wajib sektor tersebut. Selain itu, mengotomatisasikan proses melalui cloud juga dapat mengurangi efisiensi seperti masalah transaksi dan menghadiri infrastruktur logistik baru. Untuk pertanyaan nomor 5, silahkan tonton video supply chain di IG Bapak dan jelaskan teori mengenai supply chain menurut pembicara ketiga video. Teori di video pertama, sumber video Nyoman Pujawan. Di sini dia menjelaskan tentang strategi strategi itu bisa berbeda-beda. Strategi adalah pilihan strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka panjang, keputusan yang melihatkan investasi yang besar dan dibuat sekarang tapi berimplikasi pada perusahaan. Video kedua, pembicara Oktri. Di sini dia menjelaskan bagaimana kita mengelola gudang dengan baik dan mengelola barang-barang yang kita simpan, dan kita menemukan mana yang fast moving dan mana yang slow moving.
dan tentunya barang itu harus kita sebarluaskan. Namun harus ada perencanaan lagi transportasi yang harus bagaimana untuk menyebarluaskan, mendistribusikan. Video ketiga, pembicara di sini dia menjelaskan tentang pengukuran supply chain. Sejalan dengan filosofi supply chain manajemen yang mendorong terjadinya integrasi antar fungsi, pendekatan berdasarkan proses banyak digunakan untuk merancang sistem pengukuran kinerja supply chain. Bagian B. Sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Yang pertama tentang pengantar supply chain management. Yang kedua tentang pengukuran kinerja supply chain management. Yang ketiga tentang strategi supply chain management. 2. Sebutkan nama-nama pembicara di ketiga video di atas. Jawabannya, yang pertama Autry Muhammad Firdaus, yang kedua tidak ada nama pembicara, yang ketiga Yoman Kujawa. 3. Jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Yang pertama tentang pengantar manajemen dan manajemen rantai pemasok. Pasokan bahan baku melakukan produksi mulai dari perencanaan hingga distributor sampai jadi barang disebarkan dan distribusikan, mengirim ke supermarket. Supply chain memiliki 3 aliran, yaitu aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi. Ketiga aliran ini harus dikelola dengan sangat baik agar kebutuhan konsumen terwujud dengan baik. Yang kedua, menjelaskan kinerja supply chain. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah menemuinya kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan untuk menciptakan kinerja yang efektif, dan diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain. Yang ketiga, menjelaskan tentang strategi manajemen. Supply chain management adalah ilmu yang sangat penting yang diterapkan di berbagai perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Hampir semua perusahaan menerapkan praktek kerja supply chain management. Apabila suatu perusahaan memiliki supply chain yang baik, maka perusahaan tersebut dapat berkompetisi di pasar. 4. Manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dalam menonton video ketiga, yaitu memahami konsep supply chain management. Bagian C, sebutkan tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah mata kuliah perilaku konsumen. Pertama, bagaimana stok sabun dapat selalu terpenuhi. Yang kedua, meringkas jaringan dalam rantai pasokan. Baik, itu saja jawaban yang telah Bapak berikan. Terima kasih.